Yesaya 53 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan lalu melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Selamat sore, salam. Puji Tuhan, orang baku dapat lagi. Dan hari ini adalah pertukaran pelayan. Saya akan memberi judul khotbah pada sore hari ini, memaknai penderitaan Yesus sebagai pintu hidup baru. Memaknai penderitaan Yesus sebagai pintu hidup baru. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pernahkah kita duduk dan merenungkan masa-masa sulit yang dialami oleh Yesus sebelum dia disalibkan? Jika jawabannya kita ya, maka saya percaya kita sungguh-sungguh mengerti apa arti pengorbanan Yesus. Tetapi jika selama kita hidup belum pernah kita merenungkan masa-masa sulit yang dialami Yesus, maka kesimpulannya kita tidak menghargai dan mengerti arti pengorbanan Yesus. Mengapa pertanyaan ini seharusnya direnungkan oleh kita sebagai orang percaya pada setiap waktu? Bukan nanti mau pasca, pada setiap waktu. Sebab kematiannya mampu menebus dosa dan pelanggaran kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, berbahagialah kita yang telah dipilih Allah untuk diselamatkan melalui penderitaan Yesus Kristus di atas tiang kayu salib. Sebab penderitaan Yesus merupakan teladan hidup bagi kita semua. Perjalanan hidup Yesus benar-benar menjadi contoh bagi kita dalam segala hal, baik senang maupun susah. Kita harus terus menyerahkan persoalan hidup kita kepada Allah, Bapa kita yang di sorga, sebab Dialah hakim yang adil atas kita semua. Tetapi Bapak Ibu, faktanya kehidupan kita manusia sehari-hari masih sering bersahabat dengan dosa, tidak mengikuti teladan hidup Yesus. Akibatnya muncullah permusuhan antar keluarga, kebencian terhadap orang tua, dendam antara adik kakak, bahkan iri hati dan dengki masih terus dilakukan oleh kita. Perbuatan yang tidak baik ini menggambarkan kehidupan manusia yang tidak mengenal Allah, masih menjadikan dosa sahabat setia, dan tidak mau menerima Yesus sebagai contoh dan teladan hidup bagi mereka. Orang yang tidak mau menerima Yesus sebagai teladan hidup baginya akan hidup dalam permusuhan, akan hidup dalam kebencian, dendam dan sebagainya. Hidup mereka tidak ada ketenangan dan kebahagiaan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita menyadari bahwa kita hanya menumpang di dunia ini, di dunia yang fana ini.
roh kita, nafas kehidupan kita suatu saat akan berhenti, akan diambil oleh Allah. Kita buka Yakobus 4 ayat 14b, dia katakan, hidup kita sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Oleh karena itu, apakah kita harus tetap bersahabat dengan dosa? Ingin tetap hidup menuruti segala keinginan hawa nafsu serta melukai hati Tuhan? Tentunya tidak, Bapak Ibu. Marilah kita menerima penderitaan Yesus sebagai teladan hidup bagi kita. Karena kita telah dibebaskan dari perbudakan dosa untuk menerima kehidupan kekal di dalam sorga nanti. Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terpujilah Tuhan kita. Amin.